Selamat pagi menjelang siang ini teman-teman dari teknik informatika berarti ya sekarang ininya ya, bukan lagi Ya, pendidik ya, berarti semua teman-teman dari jurusan teknik informatika. Nah mungkin di sini sharing session yang sempat Gus Yudanya ini kan infokan ke saya itu terkait topik mungkin sesuatu yang bisa dijadikan bahan ini sharing ke yang lain, ke teman-teman yang masih aktif sebagai mahasiswa aktif ya di teknik informatika. Nah di sini saya mungkin sebut Beli aja ya, karena biasanya di luar sana itu orang Bali itu paling paling dipanggil itu paling familiar itu dengan panggilan Beli gitu. Nah, jadi biar lebih akrab saja. Nah di sini topiknya itu sangat sederhana sekali. Jadi sebuah work culture di financial tech company. Nah mungkin nanti sambil jalan Beli ini kan kenapa bisa di software company fintech. Gitu. Nah di sini nama Beli itu Kadek Teguh Dermawan. Jadi kalau teman-teman lihat di ini Beli alumni di angkatan tahun 2013. Nah, jadi masuknya dulu masih namanya jurusan pendidikan teknik informatika, belum teknik informatika. Nah itu Beli masuk 2013, 2017 tamat. Saat ini Beli bekerja di salah satu perusahaan digital property investment namanya, yang bergerak di bidang financial technology gitu. Jadi sebuah perusahaan yang dia itu mengatasi tentang masalah keuangan gitu. Ini sebenarnya ini Beli work experience yang sempat kemarin Beli ini kan Beli dapat. Jadi pertama itu tahun 2016 itu Beli direkrut sebagai outsource di UPTTIK Undiksa. Dulu namanya Puskom, cuma sekarang namanya sudah jadi UPTTIK. Terus selanjutnya 2018 itu Beli dapat kesempatan juga join di perusahaan namanya ini Blockchain Zoo. Jadi mungkin kalau teman-teman cari di Google atau di search engine yang lain itu lumayan terkenal juga Blockchain Zoo ini. Nah sekarang posisi Beli itu ada di perusahaan ini, jadi DiPro namanya, Digital Property Investment, untuk sebuah fintech gitu. Nah ini untuk outline topik yang mungkin kita bisa diskusikan atau kita sharing sekarang itu adalah ini software developer. Nah maksudnya nanti nih kok bisa ke software developer gitu, kenapa enggak programmer, kenapa enggak software engineer gitu, seperti itu. Terus apa sih work culture-nya gitu, jadi apa yang terjadi ketika kita join dengan sebuah perusahaan, apalagi itu khususnya dalam notabene saya Beli bilang itu untuk fintech ya, untuk tempat Beli ini. Jadi mungkin di tiap tempat juga punya work culture yang berbeda. Jadi mungkin disclaimer dulu bahwa ini tuh adalah apa yang Beli alami aja. Nah terus apa project management yang dipakai di tempat Beli. Jadi selama pengalaman dari kemarin di Blockchain Zoo dan sekarang itu project manajemennya masih sama, framework yang dipakai. Nah ini juga version control, mungkin kemarin sempat beberapa bulan yang lalu sempat Beli ini usul gitu, mungkin ada yang bisa berikan topik tentang Git yang seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah laksanakan, itu bagus juga itu, karena ini memang jadi modal untuk teman-teman itu berada di software company yang profesional untuk mendeliver sebuah produk gitu. Nah ini nanti short tipnya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian ambil ininya pengalamannya. Siapa tahu nanti ketika teman-teman mau melaksanakan penelitian, terus membuat startup misalnya, selama masih masa-masa kuliah lumayan bagus peluangnya kalau mau buat startup, atau bahkan sambil freelance gitu, sambil ngambil kerjaan di luar dari jam kuliah itu bisa juga, entah itu penelitian atau freelance yang memang perlu mendeliver sebuah solusi IT di sana gitu. Nah di sini software developer. Nah tadi topiknya yang pertama sekali, kenapa sih software developer gitu ya, bukan software engineer, bukan programmer gitu. Nah memang setiap perusahaan memang beda-beda ininya role play-nya. Jadi ada yang memang
dia itu dikembangkan atau memang dia itu dibuat kalau formasinya itu berada di beberapa role gitu, kayak misal programmer, ada software engineer, ada software developer. Nah, posisi Bli saat itu ada di sini, ada di software developernya. Kalau untuk programmer perbedaannya sih gini, kalau programmer itu teman-teman kalau nanti mengapply sesuatu terus ternyata itu adalah job role-nya atau job desk-nya itu sebagai programmer. Nah, berarti teman-teman itu hanya tinggal mengikuti workflow atau mengikuti apa yang disarankan oleh perusahaan gitu, sehingga tidak perlu lagi memikirkan bagaimana arsitektur yang mau dikembangkan, terus solusi-solusi apa yang mau ada di dalam produknya gitu. Misal kalau perusahaan mintanya teknologi A gitu ya, berarti teman-teman tinggal mendeliver produk teknologi A gitu, tidak perlu lagi memikirkan yang lain. Nah, kalau software developer ini tidak seperti itu dia. Jadi software developer itu kalau teman-teman kalau teman-teman lihat perbedaannya itu, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan atau klien teman-teman itu minta dia untuk mengembangkan sistem A seperti itu. Nah, berarti kalian sudah harus bisa melakukan ataupun mengeksplorasi kira-kira dari sistem A tersebut solusi IT apa yang bisa diimplementasi gitu. Jadi dia lebih ke arsitekturnya dan sampai implementasi gitu ya. Makanya kalau di software developer itu kita bisa bilang mereka adalah work from start to end itu. Jadi dari pertama pengembangan sampai deployment sampai benar-benar terdeliver, mereka harus memastikan bahwa arsitektur yang berjalan, teknologi yang berjalan itu sudah mature atau sudah benar-benar matang untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, biasanya di software developer sendiri ada juga programmernya dia. Jadi kita tinggal serahkan desain arsitekturnya ke mereka, baru dari programmer sendiri dia akan berkolaborasi dengan software developer untuk membuat produknya gitu. Nah, ini stack kompetensinya. Jadi kompetensi yang biasanya ya. Jadi kalau software developer, kalau teman-teman mau ke sini ke menjadi seorang software developer itu biasanya dia banyak berbicara tentang desain arsitektur gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau dari SI dan Ilkom ini, kalau desain arsitektur ini sangat kentara sekali untuk kalian itu bisa mempertimbangkan sebuah notasi Big O yang ini seperti itu. Mungkin kalian belajar dulu tentang kompleksitas algoritma dan macam-macam. Nah, di sini disarankan bisa melakukan hal ini. Bahkan arsitektur struktur data seperti itu sudah harus bisa lakukan di sini. Terus ada integrasi data. Nah, kenapa bisa dibilang integrasi data? Karena software developer ini seperti bilang itu tadi, dia personal yang mendeliver produk dari start to end. Jadi dari awal sampai akhir itu dia harus memastikan bahwa sistemnya ini ketika datanya diperlukan oleh sistem yang baru itu bisa dilakukan integrasi. Gitu. Sehingga kita tidak boleh membuat struktur data ataupun atribut-atribut data yang sembarangan gitu. Jadi memang harus mengikuti kaidah SOA itu, mungkin teman-teman juga pernah dengar kaidah-kaidah SOA. Nah, ini juga ada kombinasi solusi IT. Jadi di sini memang agak tricky di sini karena teman-teman harus mulai banyak mengeksplorasi kira-kira framework atau solusi konsep-konsep IT, bahkan teknologi-teknologi IT yang relevan untuk dikembangkan, bahkan dijadikan solusi untuk sebuah problem gitu. Jadi ini yang harus lumayan dieksplorasi seperti itu ya. Nah, ini work culture-nya sama juga untuk stack kompetensinya juga sama. Bli, saya boleh potong sebentar, Bli. Oh iya, silakan. Untuk software engineering itu biasanya di bagian ngapain ya dia? Oh iya, bagus ya. Tadi Bli juga bilang software engineering itu. Nah, biasanya software engineering itu dia tidak ke produk dia bahasanya dia. Jadi dia itu biasanya mendevelop sebuah contoh gini ya. Teman-teman misalnya berada di sebuah tempat riset atau sebuah perusahaan, dia itu bergerak di bidang R&D namanya, Research and Development. Contoh Google yang seperti itu kan R&D dia terus. Jadi dia tuh tidak
mengembangkan produk ke klien ya, tapi dia mengembangkan produk ke perusahaan dia sendiri. Sehingga dia selalu melakukan R&D kan, jadi research and development selalu dia lakukan. Nah, dia perlu software engineering untuk membreakdown kira-kira setiap produk yang dia buat itu, atau setiap produk yang dia sudah kembangkan sebelumnya itu, kira-kira secara teknis itu sudah benar-benar optimal apa enggak gitu. Nah, di software engineering ini yang akan melakukan ini, membreakdown apakah itu sudah optimal atau enggak. Kalau tidak optimal, akan lagi ada solusi baru. Sehingga software engineer itu dia akan juga sama juga ini, ada desain arsitekturnya juga, integrasi data dan kombinasi solusi IT. Cuma si software engineer ini dia lebih ke fundamentalnya gitu. Jadi jadi memang benar-benar dia seperti engineer gitu. Jadi benar-benar menghitung, terus lebih ke ilmu formalnya lah. Kayak misal kalau mau mengquery seperti itu, dia tidak menggunakan sintaknya query, tapi dia menggunakan SQL formalnya, kayak misalnya notasi N, pokoknya dia tidak melakukan select all from, enggak gitu dia. Jadi memang benar-benar pakai notasi tertentu. Nah, nanti itu biasanya diterjemahkan sama software developer untuk bisa diimplementasikan gitu. Jadi kalau teman-teman dari Ilkom itu sangat bagus kalau mau ke software engineer gitu. Tapi kalau saran beli ke software developer dulu sepertinya, karena itu lebih kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri itu software engineer tuh memang sangat laku dia. Karena memang perusahaan itu biasanya sudah kayak apa? Dia itu sudah benar-benar nyari vendor gitu untuk mendevelop mendevelop produk itu. Jadi tidak lagi dikembangkan sendiri, sehingga software engineer ini lebih banyak di sana. Karena kan software engineer seperti bilang, kalau ada produk dia akan men-breakdown produknya dengan kaidah-kaidah engineer-nya. Setelah itu baru dia report, baru setelah report akan ada solusi lain, nanti diimplementasi lagi ke vendor yang lain, ke software developer atau programmer. Kayak gitu, Gus. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Lanjut ya, Bli, ke workflow-nya. Nah, ini di work culture-nya ini, jadi ini sebenarnya budaya kerja sih. Jadi budaya kerja yang beli alami saat kemarin dari perusahaan yang di blockchain itu sampai sekarang itu ini hampir sama ininya, work culture yang diharapkan oleh setiap perusahaan itu. Jadi sinergi itu ya, koordinasi yang sinergis itu maksud beli itu gini. Jadi kalau kita punya fitur atau seorang klien itu punya fitur yang harus di-deliver, kita itu harus benar-benar memastikan bahwa fitur itu memang yang diperlukan klien gitu. Sehingga kita tidak boleh berasumsi bahwa fitur ini prosesnya seperti apa, itu kita tidak boleh berasumsi, tapi kita benar-benar harus berkoordinasi dengan kliennya gitu. Karena ini memang benar-benar agak tricky, karena kalau kita salah menerjemahkan itu bisa jadi membuat timeline dari project itu juga bergeser ke belakang gitu, atau malah bisa membuat keterlambatan deliver seperti itu. Nah, ini namanya kolaboratif, jadi kita berkolaborasi dengan tim. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman masih mendevelop program itu sendiri-sendiri, sehingga kalau kita quality control-nya itu ya sendiri ya, maksudnya quality control itu kualitas dari software yang teman-teman kembangkan atau teman-teman mau tunjukkan ke publik atau ke dosennya, itu masih quality-nya itu berdasarkan diri kita sendiri kan seperti itu. Nah, nanti kalau di kolaboratif ini kita berkolaborasi sama yang lain. Jadi berkolaborasi dalam artian tidak setiap fitur itu sudah ada spesialisnya gitu. Jadi tidak semua dikerjakan oleh satu orang, tapi dia benar-benar bekerja secara, nanti ada istilah loose coupling namanya, nanti akan dikasih tahu juga ini bagian ini. Nah, ini entusias juga. Jadi entusias itu mungkin kalau teman-teman sekarang di ini termasuk entusias juga ya, karena banyak mungkin melakukan eksplorasi terkait teknologi-teknologi yang bisa membuat teman-teman itu melewati tahapan kuliahnya dengan baik. Nah, ini salah satu modal, makanya taruh paling tengah nih. Jadi jangan sampai pada entusias kalian saat ini itu berkurang di saat bekerja gitu. Jadi usahakan tetap ada, karena ini sangat penting sekali. Terus ini yang inovatif, nah memang ini kita harus berinovasi, apalagi kalau teman-teman di SI itu
tentang apa UI UX. Nah, itu UI UX itu paling harus terus berinovasi, karena di sana itu teman-teman mungkin bisa mengevaluasi softwarenya kira-kira UI UX-nya ini mau seperti apa. Nah, itu kan selalu berkembang berdasarkan behavior penggunanya. Jadi kalau penggunanya ketemu ini baru, platform baru atau interaksi yang baru, pasti dia juga pengen hal yang itu. Contoh kemarin itu sangat showcase yang paling bagus itu kemarin kalau tidak salah yang punya Google itu ya. Jadi Google kemarin punya yang namanya material design. Jadi dia tuh mengembangkan sebuah UI UX di mana seseorang itu merasa dia sedang berinteraksi dengan paper atau berinteraksi dengan kertas, yang artinya biar kelihatan bahwa dia itu intuitif itu loh. Jadi kalau kita klik sesuatu biar terlihat seperti benar-benar menekan, makanya ada namanya ripple effect. Terus kalau kita ke slide yang lain itu biar benar-benar kita melihat kontennya itu mau benar-benar terangkat atau bahkan benar-benar bergeser seperti itu. Nah, kayak gitu dia. Jadi benar-benar harus inovasinya harus tinggi di sini. Nah, di sini juga adaptif. Jadi kemampuan beradaptasi itu maksud itu gini. Jadi kadang kita dalam satu tim itu tidak semua memiliki kemampuan yang sama, atau bahkan ada dalam satu tim itu dia tidak mau mengambil pekerjaan lebih gitu, seperti itu. Nah, atau bahkan ada satu tim yang maunya kita aja yang ngerjain ya, seperti itu. Nah, kita harus bisa beradaptasi di sana. Jadi karena modal entusias ini yang bisa membuat kalian tuh menjadi adaptif sebenarnya nanti dalam tim. Nah, sebenarnya ini aja yang paling paling perlu teman-teman bawa. Nah, ini pengalaman dulu ya, mungkin nanti di tempat kerja yang lain pasti ada sesuatu yang berbeda juga. Tapi ini yang paling beliau alami. Jadi kelima hal ini paling sering dan common untuk di sebuah perusahaan yang di bidang fintech ini harus kita miliki gitu. Oke, nah ini project manajemennya. Nah, project manajemen ini maksud beliau itu gini. Mungkin sekarang teman-teman membuat program atau membuat software itu tidak menggunakan sebuah kaidah project management, tapi memang mendeliver atau membuat program yang hanya kebutuhan dari teman-teman. Misal deadline-nya itu 1 bulan itu misalnya. Nah, teman-teman kan buat itu dalam waktu sendiri, mengatur kan biar jadi 1 bulan seperti itu. Nah, di project management ini tidak bisa seperti itu, karena kita itu ada namanya ROI, jadi return of investment namanya. Jadi setiap program itu di-develop atau sebuah software itu di-develop berdasarkan return of investment-nya. Jadi berapa ROI ataupun berapa impact yang didapat dari fitur-fitur itu. Sehingga dalam project management kita perlu atur ininya. Perlu atur kira-kira bobot pekerjaannya itu seperti apa. Terus kira-kira fitur yang mana yang paling harus dikerjakan seperti itu sebenarnya di project management itu. Jadi tidak benar-benar kita ini harus sedikit istilahnya memastikan bahwa fitur tersebut memiliki ROI yang paling tinggi dulu gitu. Karena ROI itu berhubungan dengan product value, jadi nilai projectnya gitu. Contoh nilai project misalnya tuh berapa misalnya, nilai 100 itu misalnya ya. Berarti teman-teman ambil ROI ataupun sebuah fitur yang dia itu berimpact sekitar 50 dari 100 ini, atau bahkan 40 dari 100 ini itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya yang beli maksud di project management. Nah, kita pakainya Agile, Scrum. Jadi mungkin kalau sudah ada yang pernah terlibat di project yang memakai Scrum ini mungkin sudah sangat familiar sekali. Jadi tiap hari kita ada daily meeting ya, cuma 10 menit sih. Jadi cuma kita ngasih tahu kira-kira kemarin ngerjain apa, sekarang mau ngerjain apa, kayak gitu aja. Jadi di Scrum ini. Cuma ini fasenya dalam satu cycle itu, dalam satu Scrum agenda itu kita cuma punya, kalau tempat beli itu 2 minggu. Jadi dalam waktu 2 minggu itu biasanya satu fitur dikerjakan seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, ininya sumbernya sudah dikasih tahu. Jadi di scrum.org ini ada ininya, ada fundamental ininya, pendekatannya, perspektifnya seperti apa. Cuma ini ada beberapa struktur yang mungkin kalian akan dapat di sini juga biar tidak bingung. Nanti ada namanya Scrum Role, ada Daily Scrum sama Iterative Enhancement. Nah, ini 3 hal ini paling akan sering ditemukan nanti kalau kalian ke sini. Nah, Scrum Role ini biasanya product owner, jadi siapa yang punya produknya. Scrum Master itu siapa yang memanage timnya. Jadi timnya itu
dapat task apa seperti itu nanti di Scrum Master yang memanage dia. Nah, developer team, nah ini baru kita nih yang sebagai software developer, programmer, software engineer berada di sini biasanya dia di developer team. Cuma antara Scrum Master dan developer team ini tidak seorang Scrum Master itu tidak diharuskan dia sebagai seorang teknikalnya atau sebagai programmer itu tidak harus diharuskan di sini di Scrum Master. Tapi kalau developer team baru benar-benar harus orang teknikalnya. Terus yang ini daily scrum, nah ini yang tadi bilang itu, jadi kalau kalian atau teman-teman misalnya mau kerja gitu, dalam setiap hari kita harus kasih tahu kita mau ngerjain apa. Terus kemarin tuh kira-kira ada kendala nggak di pekerjaannya? Kalau ada kendala, kira-kira siapa yang bisa bantu untuk melakukan berkolaborasi untuk mendeliver fitur yang masih terkendala seperti itu. Oh, nah ini interactive engagement, jadi maksudnya di sini tuh sebuah produk itu harus selalu diperbaharui ataupun selalu di enhance, maksudnya tuh dikembangkan seperti itu. Jadi dia itu produk tidak sifatnya tuh statis, jadi dinamis dia, bahkan dari sisi tampilan, sisi proses itu sudah harus selalu mengalami perkembangan itu, tidak hanya satu. Walaupun dia bisa insert data dan lain sebagainya. Tetap juga kita harus perhatikan kira-kira apa yang paling bagus untuk metode insert datanya, metode update data, delete data, reporting yang seperti itu. Nah di sini dia di iterative engagement. Nah ini ada namanya version control ya. Tadi kan ada ARL-nya itu. Nah version control ini seperti yang kemarin Beli bilang itu, bahwa setiap kode itu ataupun setiap hal yang kita kerjakan itu sudah harus di versioning atau dicatat versinya. Sehingga suatu saat ketika kita mendeliver sesuatu dan ternyata kita memerlukan versi yang sebelumnya itu sebagai basis code-nya atau code base ya namanya, itu kita bisa pakai itu ya seperti itu. Nah di tempat Beli itu pakainya GitHub. Jadi di tempat Beli untuk platformnya itu pakainya GitHub. Jadi sebenarnya banyak nih, ada GitLab, terus ada SVCN, banyak macam-macam. Cuma yang paling mungkin teman-teman juga sudah paham ini tentang GitHub ini karena dia kan sudah hampir banyak perusahaan itu sudah pakai GitHub. Jadi kalau kalian mungkin mau join ke perusahaan-perusahaan yang di kerjanya itu untuk multinasional seperti itu, mungkin lebih baik fokus ke GitHub-nya, fokus ke eksplorasi GitHub. Janganlah pakai yang lain-lain karena bukannya tidak boleh pakai yang lain silakan. Cuma nanti pada saat kalian beradaptasi ke tempat yang benar-benar profesional environment itu, biar tidak perlu membutuhkan waktu gitu untuk mengeksplorasi lagi kebutuhan GitHub. Nah di GitHub sendiri tuh tempat Beli itu gini, jadi ada local environment control. Jadi ini tuh developer masing-masing membawa. Ini juga jadi ada 2 tempat ini. Local environment control, origin environment control, ini semuanya developer masing-masing yang mengembangkan. Jadi tadi yang Beli bilang ada kolaborasi itu, fitur A gitu misalnya bisa dikerjakan oleh 5 orang gitu. Nah sehingga dia sudah harus mengkontrol di local environment-nya dan di originnya juga harus dikontrol. Nah nanti baru dibawa ke sini, ke upstream environment control namanya. Jadi upstream environment control baru benar-benar Git yang dimiliki oleh perusahaannya gitu. Kalau ini kan masih lokal nih, jadi ini akun lokal, ini komputer lokal gitu. Nah ini tuh benar-benar yang punya perusahaan, kayak jadi akunnya perusahaan seperti itu. Nah jadi di sana harus di-maintain masing-masing ini. Nah nanti baru dilakukan proses merging namanya. Jadi proses penataan versi dari setiap fitur yang dikembangkan oleh tiap-tiap developer. Nah saat ini kebetulan Beli kemarin itu sudah posisinya ada di sini. Jadi Beli sebagai Git maintainer istilahnya yang merestruktur kembali apa yang sudah dikerjakan sama teman-teman developer lain untuk bisa dijadikan produk rilis di tempat siap rilis pokoknya. Jadi final produk ada di sini. Nah ini mungkin short tip. Nah short tipnya tentang kira-kira apa sih teknologi potensial yang mungkin teman-teman dari teknik informatika sendiri ini kan eksplorasi dulu, siapa tahu nanti mau terjun di professional environment seperti itu mungkin bisa pakai
ini. Nah, di sini ada teknologi OpenStack yang harus teman-teman ini kan lihat kira-kira framework yang mau teman-teman eksplorasi itu sudah mencakup nggak kriterianya ini. Nah, ini kriteria yang lumayan familiar untuk dibawa ke tempat kemana saja untuk sebuah software development company. Contoh nih open source, jadi biasanya kita lebih prefer untuk memakai yang open source ya. Mungkin kalau ada sih beberapa software develop company itu kayak misal perbankan itu dia pakainya yang tidak hanya open source tapi dia juga pakai yang sudah premium, ada service pricingnya seperti itu. Dia ada juga. Nggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau saran beli karena teman-teman masih dalam tahap mengikuti perkuliahan itu usahakan banyak tahu tentang open source ini karena bisa jadi teman-teman yang mengusulkan sebuah solusi open source yang digunakan nanti di perusahaan atau di tempat penelitian teman-teman nanti itu. Nah, ini loose coupling. Jadi loose coupling itu maksudnya seperti ini sebenarnya. Loose coupling yang tadi beli katakan itu, jadi loose coupling ini maksudnya adalah ketika ada seorang developer, dia mengembangkan front end atau bagian depan, terus di developer lain mengembangkan back end atau sebuah proses yang hanya berjalan untuk operasi DBMS-nya atau database-nya. Nah, berarti saat loose coupling ini ketika terjadi perubahan di bagian depan, di bagian front end, dia tidak akan merusak bagian back end atau bagian belakang. Itu juga terjadi. Ketika terjadi sesuatu di back end, itu tidak akan pernah merusak apa yang sudah dikerjakan oleh front end. Seperti itu. Sehingga ini namanya loose coupling. Nah, kalau misal teman-teman sekarang karena kerja masih sendiri dan belum ada tim itu misalnya, kan biasanya teman-teman pakai framework yang dia itu tight coupling, jadi framework yang ininya tuh tinggi. Contoh mungkin PHP seperti itu kan, dia ketika kita buat tampilan, kita juga buat prosesnya kan seperti itu ya. Nah, itu salah satu tight coupling. Jadi ketika teman-teman ubah tampilan atau ubah nama sesuatu lah di depan, entah nama variabel atau apa gitu, nanti di proses belakang kalian itu atau proses menerima request dari depan, dari front end-nya itu kan kalian harus lakukan perubahan. Bahkan itu juga ketika teman-teman lakukan perubahan di belakang itu kalian juga harus ke code bagian bagian front end-nya gitu. Entah kalian pakai HTML-nya, pakai JSX atau apa gitu. Nah, itu maksudnya usahakan cari framework yang loose coupling ya. Jadi memang misal front end gitu misalnya, memang cari framework yang bagiannya front end aja gitu, enggak mengurusi bagian back end. Kalau cari framework yang dia mengurusi bagian back end, cari aja framework yang bisa berjalan di server gitu. Kalau yang front end itu biasanya berjalannya di klien aja ya. Jadi tidak perlu sebuah web app atau sebuah web application yang berjalan di lokal kalian atau di komputer kalian gitu. Nah, contoh web server application itu kan contoh Apache yang seperti itu. Nggak perlu tuh berjalan kalau kalian hanya memilih framework yang di bidang front end seperti itu. Kalau yang server side berarti yang PHP terus nah itu harusnya PHP itu kalau sudah kalian teman atau sudah tahu ininya PHP itu sangat strong sekali sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman belum memahami ininya, arsitektur yang jelas, itu kadang agak kesusahan karena seakan-akan lambat terus ininya tampilannya gitu. Karena teman-teman menggabungkan antara front end sama back end dalam satu aplikasi gitu. Sehingga memorinya banyak, terus prosesnya juga lambat. Nah, sehingga nyari benar-benar front end framework dan back end framework itu otomatis akan lebih cepat prosesnya. Jadi back end diserahkan ke server, front end diserahkan ke klien itu kayak ngerender gambar terus menjalankan tampilan gitu. Itu si klien dah yang punya urusan itu, entah memorinya dia berapa gitu. Kalau misal gaming itu misalnya kayak kalian teman-teman nih sering main-main game online itu kan. Nah, itu kan sebenarnya terjadi dua loose coupling sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ketikkan perintah tertentu atau sebuah
fire tembakan gitu. Pada saat menembak itu enggak server yang menembakkan, tapi teman-teman dari device-nya yang menembakkan sesuatu ke enemy-nya. Nanti enemy dapat collider, jadi dapat collab di sana atau tuburkan di sana, baru dia mereport bahwa ini tuh sudah ada health-nya turun gitu. Jadi tidak langsung ke server yang melakukan, sehingga lebih cepat ini prosesnya. Terus strong documentation, nah ini harus sangat penting sekali. Jadi usahakan cari teknologi yang memang punya dokumentasi yang jelas, terus terstruktur gitu. Jadi kalau framework baru biasanya dia belum terlalu banyak dokumentasinya. Nah, maintainable, jadi usahakan cari framework yang termaintain dengan baik itulah. Jadi benar-benar kayak gampang sebenarnya lihatnya. Kalau framework ini sudah ada git-nya atau sudah ada di version control, dia sudah jelaskan bahwa ini tuh sudah termaintain, itu teman-teman lihat aja ininya. Tahun atau bulan atau hari kapan terakhir kali dia memaintain framework-nya gitu. Harus cari ininya yang biar termaintain, itu maksudnya biasanya dalam semua framework itu tidak semua berjalan mulus ya. Jadi ada bug di sana. Nah, teman-teman kalau misal tidak termaintainable framework-nya, bisa jadi kita agak kesulitan untuk meresolve kembali bug yang ada di framework-nya. Nah, ini production ready ini penting ini. Jadi jangan sampai sebuah framework itu atau sebuah teknologi itu tidak bisa di production, nanti tidak bisa di deliver ke klien. Contoh, misal teman-teman menjalankan sebuah aplikasi gitu, atau mengembangkan sebuah aplikasi, ternyata dia hanya perlu berjalan di komputer atau di tempat kalian saja, itu berarti kan tidak production ready. Nah, jangan sampai mencari framework yang seperti itu. Usahakan sudah sampai ke production ready. Jadi ketika kalian develop, terus kalian deploy ke server atau deploy ke sebuah cloud service, itu jadi dia sudah bagus ininya, sudah bagus kompatibilitasnya. Jadi tidak perlu lagi lama-lama untuk men-setup agar softwarenya itu berjalan di sisi server atau sisi cloud service. Nah, ini framework listnya. Kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya. Jadi di sini ada Go, yang Golang tuh. Jadi ini saya pakai juga di perusahaan sekarang dari lama ya, dari sudah awal mulai kerja di Blockchain Zoo juga kita pakai Golangnya. Spring, nah Spring ini saya pakai kemarin di Undixa-nya. Jadi untuk data integration. RabbitMQ untuk messaging ya. Jadi mungkin teman-teman tahu Firebase, terus push notification yang seperti itu. Nah, pakai RabbitMQ ini lebih reliable menurut Billy, karena dia tuh benar-benar natif untuk membroadcast sebuah service atau sebuah istilahnya tuh ya, sebuah komen ke klien-klien yang melakukan subscribe atau consume ke publisher yang dibentuk oleh RabbitMQ atau di setup di bawah environment RabbitMQ. Jadi sekedar info, mungkin RabbitMQ ini dia karena di develop dengan code base Erlang. Jadi Erlang itu punyanya Ericsson. Mungkin zaman dulu ada namanya Ericsson, nama perusahaan Ericsson, yang dia memang paling pionir untuk mengembangkan protokol komunikasi untuk telepon gitu. Nah, ini Flux. Jadi Flux ini mungkin teman-teman yang suka Python ini nih bagus ya. Jadi Flux ini bisa membuat sebuah lokal proses di Python itu bisa kalian publish di protokol HTTP, protokol pokoknya protokol yang mendukung untuk untuk disajikan ke dalam webnya, entah itu mobile seperti itu. Yang penting ini HTTP client framework pakai Flux, bagus untuk di Python. Ini Android Studio, mungkin bukan sih Android Studio ya. Jadi ini IDE-nya Android Studio, cuma native base-nya tetap Java Android. Atau sekarang paling ngetrend tuh Kotlin. Nah itu teman-teman juga bisa coba-coba. Ini lebih relevan untuk kalian mendevelop sebuah aplikasi mobile. Nah, ini Node.js. Node.js ini kebetulan beli pakai juga Node.js. Jadi Node.js itu lumayan ini bagus untuk bukan mengendorse di masing-masing ya, mungkin ini pengalaman aja. Jadi dia memiliki low latency yang cukup bagus, sehingga ketika klien mengalami hang dan sebagainya, dia bisa merecovernya dengan baik untuk manajemen memori dan juga
network dia lumayan baik. Nah ini beli pakai React-nya, React.js. Mungkin teman-teman pernah pakai juga. Nah React.js lumayan ininya bagus untuk sebuah proses render yang berutin atau render yang berulang gitu. Jadi rendering cycle ini paling bagus pakai React.js. Ini pakai front end ya. Nah ini Bootstrap mungkin teman-teman juga sudah tahu untuk CSS CSS framework pakai Bootstrap ini udah agak umum ya untuk digunakan bahkan di kuliah pun pasti teman-teman sudah pernah pakai. Ini Angular juga seperti itu, sama dengan ini React.js, ini juga punya rendering cycle tapi dia namanya tuh incremental DOM namanya jadinya. Sebuah konsepnya dia. Kalau ini kan kalau ini incremental DOM, kalau ini tuh virtual DOM nama ininya. Nama arsitektur pengusung ininya. Inti dari programnya. Atau inti dari frameworknya, sorry. Nah ini Webpack, nah ini baru yang nanti kalau teman-teman mendeliver sebuah produk-produk yang berbasis web, ini sangat penting sekali untuk pakai framework Webpack. Biasanya kalau di React.js ini sudah langsung ada Webpack-nya. Kalau di Angular kalian harus konfigurasi sedikit biar dia itu benar-benar pack itu maksudnya kecil ininya ya proses. Walaupun code-nya kalian banyak gitu, beribu-ribu line bahkan beratus-ratus file dengan Webpack itu dia akan mengcommonize setiap code yang kalian punya sehingga jadi lebih optimal untuk di render seperti itu. Nah mungkin itu aja yang bisa beli sampaikan dulu ke teman-teman yang ada di jurusan teknik informatika ya. Semoga memberikan informasi. Nah waktunya mungkin saya langsung berikan ke Gus Yuda ya sebagai hostnya ya. Terima kasih Gus ya. Mungkin saya mau nanya Kak, ini karena peluang bagi kita juga yang belum lulus ini, di tempat kerja kayak Fintex itu biasanya posisi atau apa ya bisa dibilangnya, jabatan-jabatan kayak tadi tuh software developer, programmer, itu yang paling banyak tuh ada di sana tuh apa ya Kak ya? Oh gitu, sebenarnya sih sekarang ya kalau saya lihat trennya sekali mungkin di front end lebih banyak ada, karena kan saya seperti bilang tadi itu, jadi di front end sendiri itu kan dia langsung berhadapan ke klien, jadi klien yang merasakan gimana memakai produknya, sehingga itu lumayan agak banyak untuk diinikan. Tapi back end juga relatif menjanjikan, dan biasanya posisi-posisi untuk back end seperti itu dia agak reliable istilahnya. Jadi ketika mereka mendeliver sebuah proses itu dalamnya itu benar-benar prosesnya itu udah harus mature dan tidak harus, dan perubahannya pun tidak akan terlalu banyak dibanding dengan yang punya front end. Kalau front end karena klien misalnya atau end usernya dia lebih baik saya bentuk button seperti ini atau button ditaruh di sini. Nah itu kan lumayan banyak ada ada effort untuk seorang front end developer beradaptasi terus dengan ini. Tapi sama-sama semua juga bagus sekali ininya. Cuma nanti seperti yang beli bilang, kalau mau fokus di front end developer, cari yang di front end-nya, framework front end, eksplorasi aja. Entah nanti biasanya yang banyak-banyak itu yang Angular, React, yang seperti itu banyak dia untuk di front end. Kalau di back end itu Golang itu bagus sekali. Terus PHP bagus, tapi yang pakai mungkin frameworknya teman-teman sedang untuk pakai Laravel, Lumen yang seperti itu tuh udah lumayan dipakai lah di perusahaan-perusahaan. Oh berarti nggak ada kayak kota pendistribusian gitu ya Beli ya? Kayak di front end tuh harus lebih banyak gitu kayak daripada di back end atau gimana gitu? Oh, enggak gitu dia. Jadi itu manpowernya itu enggak seperti itu sih. Ya, jadi menghitung banyak orang maksudnya ya. Karena bisa jadi ya dalam sebuah project itu bisa jadi front end-nya satu, back end-nya banyak gitu. Tergantung scope-nya sebenarnya. Kalau kemarin itu di tempat beli ada yang front end-nya lebih banyak dibanding back end. Kalau sekarang bisa juga front end-nya lebih sedikit daripada back end. Tergantung ini ya, scope-nya. Apakah dia oriented server side apa oriented client side.
Kalau orientasinya ke sisi klien, dia pasti lebih banyak front end-nya. Kayak misal ya yang kita lakukan sekarang, misal pakai aplikasi-aplikasi yang klien lah, kayak apa kayak misal sosial media seperti itu kan lebih ke klien ya. Jadi otomatis front end-nya lebih banyak pastinya dibanding dengan orang back end-nya. Dan juga gini Bli, untuk step-stepnya nih, misalkan kita udah baru tamat nih. Nah, step untuk bisa masuk ke terjun ke sana tuh kayak gimana Bli? Kayak misalnya proses waktu melamarnya gitu, berkas-berkas apa aja yang perlu disiapin gitu. Iya ya, Nah, mungkin ini pengalaman ya. Ya. Nggak tahu ke depan di depan ini apakah masih pakai cara yang itu. Nah dulu tuh teman-teman harus bisa meng-create CV namanya, kurikulum vitae kalian itu. CV kalian itu sudah harus bagus ininya, pemaparannya. Jadi coba mungkin dari sekarang belajar buat CV. Belajar buat CV, terus teman-teman suruh liatin kira-kira menarik nggak gitu. Jadi banyak sebenarnya, ada mungkin nanti teman-teman bisa cari contoh-contohnya tuh Europass namanya. Europass itu beli pakai dulu sebagai acuan untuk membuat CV. Jadi di sana itu terstruktur, dia jadi dari ada biodata, ada work experience, ada education experience, sampai kompetensi dan sebagainya. Nah itu ada Europass namanya. Bisa nanti kalian pakai nanti untuk melihat struktur CV yang baik. Nah, Europass itu kan dipakai untuk di Eropa, jadi biasanya sih hampir perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini, yang agak profesional tuh dia pakai yang itu, Europass itu. Nah, terus sama berkas-berkas mungkin agak formal dia paling, jadi identitas diri, terus riwayat riwayat edukasi kalian kemarin itu seperti apa, apakah relevan dengan job offer yang mereka buka atau job opportunity yang mereka buka, sama kalau ada sertifikasi itu baik sekali juga kalau punya sertifikasi di bidang network, CCNA, terus ada AWS practitioner yang seperti itu juga sangat mendukung sekali untuk diperhitungkan di dalam job offer atau job opportunity yang diinikan oleh perusahaan. Nah selain itu mungkin itu aja sih yang kalau menurut di kemarin pakai ya. Tapi kalau sekarang mungkin nggak tahu setelah kebijakan yang baru ini apakah ada lagi dokumen-dokumen yang perlu dicantumkan, soalnya misal kemarin kalau nggak salah itu tentang tentang kelayakan ini kesehatan kita yang gitu, itu mungkin ada juga, kayak misalkan sekarang karena pandemi mungkin dia perlu tahu kira-kira kita sudah pernah terpapar apa enggak, atau apakah kita terbebas dari ini, kan siapa tahu sekarang udah mulai berubah seperti itu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Triarta. Sorry dari tadi masih ada kuliah, baru join ya. Oh, enggak apa-apa. Ya, kuliah itu penting itu. Jadi saya mau nanya tuh, kalau pas baru ngelamar kerja tuh kan kita masih kuliah nih. Jadi ada nggak roadmap-nya, kita harus belajar apa aja gitu nanti biar siap di dunia kerja gitu. Terusnya kalau kita mau jadi software developer gitu, Bli. Oh gitu ya. Ya benar. Nanti mungkin Beli akan share ini ya, PowerPoint-nya, nanti siapa tahu teman-teman bisa pakai sebagai acuan. Sebenarnya kalau kiat-kiatnya sendiri itu usahakan kita tuh sudah bekerja di bawah framework ya. Jadi framework itu kenapa Beli sarankan jadi tidak membuat dari awal, karena memang ada prinsip, ada reinvent the wheel itu loh. Jangan pernah menemukan roda kembali, itu paling penting itu dalam sebuah software development. Jadi jangan sampai, jadi usahakan nanti Triarta sendiri kalau mau fokus misalnya di bidang software developer itu misalnya, cari teknologi-teknologi yang dia itu sudah banyak ada di ininya termaintain dengan baik. Contohnya tuh framework yang banyak dipakai oleh orang gitu. Kayak sekarang misalnya nih, Beli kan kiblatnya itu ke Facebook ya, ininya framework yang ada di Facebook itu Beli pakai gitu. Contoh React.js, karena kan itu salah satu framework yang dikembangkan langsung oleh Facebook. Nah itu kita pakai itu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada framework yang lebih bagus lagi sebenarnya. Cuma untuk saat ini mungkin itu lagi tren, bisa mungkin itu dicoba dieksplor.
tetap aja terupdate dengan ininya, dengan perkembangan teknologi yang apa yang diinikan. Contoh kalau misal di software developer itu kan dia lebih berorientasi ke produk, jadi cari yang framework produk. Kalau di software engineer mungkin dia lebih berorientasi ke sebuah fundamental arsitektur, mungkin cari topik-topik di bidang AI, di bidang apa namanya machine learning ya seperti itu, cari ini apa namanya bahan-bahan untuk eksplorasinya itu aja. Kalau dari sisi nama-nama framework sendiri beli nggak berani nih kan ya, nanti dibilang endorsement nanti, intinya prinsipnya gitu aja. Jadi pakai framework yang termaintain dengan baik, terus sudah mulai bekerja itu berdasarkan kerangka framework gitu, sehingga suatu saat nanti kalau Arta gabung di perusahaan tertentu ditanya misal pernah pakai framework apa, udah bisa jawab itu, oh saya pernah pakai framework ini. Karena orang yang lebih bekerja dengan framework itu akan lebih bernilai dibanding dengan dia bilang oh saya mendevelop dari awal gitu. Karena mendevelop dari awal ini belum tentu quality controlnya itu bagus, karena kan dia tidak ada standarnya. Kalau di framework itu kan sudah ada standar bahwa kalau mau membuat autentikasi dia harus berstandar seperti ini ya. Itu penting sekali untuk di ini kan apa namanya. Nah nanti disclaimer kalau yang tadi itu misal nama-nama teknologi shortlist itu ya itu yang beli gunakan, jadi tidak ada endorsement di sini ya untuk setiap ininya penjelasannya. Oke, makasih. Itu aja. Nah, mungkin ada yang lain lagi yang mau ditanya. Gini juga Bi, kan kalau kita kerja itu kan kita project-projectnya itu kan nggak cuma pakai satu framework gitu. Iya betul. Nah misal kita kan tahu framework A kan kita udah bisa nih. Nah misal kalau ada proyek nada gitu, misal pakai framework lain gitu, gimana cara gini ya Bli? Kan harus siap gitu belajarnya gitu. Benar yang tadi ada triknya itu Bli. Bilang tuh kan ada enthusiast dan adaptif tuh kan. Tadi ada di slide-nya itu. Enthusiast dan adaptif ini memang agak memerlukan waktu yang lumayan ketat ya. Jadi kalau misalnya dapat tempat kerja gitu, dia menawarkan sebuah framework lain itu misalnya untuk di kliennya yang memerlukan framework itu gitu. Karena kita mau mendeliver produk itu ke klien yang dia sebenarnya sudah punya tim IT, biasanya gitu biasanya Arta. Jadi dia udah punya tim IT, tapi tim IT-nya dia tidak bisa mengembangkan, dia bakal nyari vendor. Nah kebetulan Arta sebagai anggota di vendor tersebut yang bisa mendeliver produk itu, otomatis framework yang yang diminta oleh tim IT mereka itu kita harus kerjakan kan seperti itu. Nah kalau kiat-kiatnya sendiri sih tetap yang seperti bilang usahakan framework itu strong documentation itu loh. Jadi dokumentasinya jelas. Nah biasanya sih boleh ini kan tergantung ya tempatnya ya. Kalau dibeli misalnya kalau ada framework yang dia tuh masih absurd, kayak misalnya tuh masih benar-benar baru gitu dan tidak production ready tuh beli sarankan untuk tidak pakai itu. Kita kasih tahu SWOT-nya gimana. Jadi framework-nya itu memiliki SWOT-nya seperti apa. Jadi SWOT itu mungkin udah tahu strength, weakness, opportunity, and threat itu. Nah itu sudah harus ini juga ada memang kita tuh ketika ketemu sama klien tuh kita akan memberitahu SWOT dari framework ini itu apa sampai sampai kita benar-benar memutuskan memakai framework itu dan kita mengeksplorasi. Nah biasanya pada saat proses lakukan negosiasi ini itu mulai dah Arta lakukan eksplorasi ininya sintaknya, terus paradigmanya, karena kan tiap framework ada paradigmanya tuh misal functional programming apakah dia OOP atau struktural seperti itu harus dilihat dulu ininya, karena penting itu dulu tidak hanya sintaknya yang kita hafal ya, jadi ininya juga dihafal. Hafal itu bukan berarti memang harus hafal, memang enggak bisa kita katakan tidak harus memahami enggak ya, tapi memang harus hafal sintaknya, karena paham itu maksudnya seberapa misal kalau kalian bekerja di front end itu kan ada kaidah-kaidah, misal merender sesuatu tidak boleh lebih terlalu dalam terlalu dalam childnya gitu. Jadi kalau misal merender sebuah tampilan itu div macam banyak sekali ada div, itu kan termasuk boros resource di browser kan, seperti itu. Nah itu sih kalau saran beli tetap di pada saat development framework atau framework yang baru-baru itu kita harus mulai
lihat schedule-nya itu ada waktu dia Arta untuk kira-kira memutuskan itu akan dipakai atau enggak, apa kita pakai framework yang sudah kita kerjakan. Kalau saran beli pakai framework yang sudah benar-benar pernah mendeliver produk gitu. Jangan pakai framework baru seperti itu. Kalau framework baru tuh biasanya dia masih soalnya masih R&D, dia masih dikembangkan, masih pengen dicoba, makanya ada namanya community edition kan itu. Kalau teman-teman ngelihat produk-produk tuh ada community edition, nah itu berarti lagi dikembangkan sama komunitasnya gitu. Kalau yang udah bagus-bagusan dia memang udah siap untuk di maintain oleh banyak kontributor seperti itu. Itu sih Arta, mungkin tidak terlalu spesifik, bisa beli katakan tips and triknya karena tiap ini beda-beda dia. Cuma kalau saran beli pada saat negosiasi itu Arta sudah mulai cari-cari dokumentasinya. Usahakan cari dokumentasi yang official ya. Nggak gunakan dokumentasi yang shorthand itu. Kalau shorthand itu dia maksudnya dokumentasi orang lain, kita kayak tutorial dari situs lain tuh biasanya itu tidak best practice, soalnya dia itu kan kayak misalnya ini nyari di situs apa gitu kan, ketemu cara membuat ini gitu. Biasanya itu nggak best practice dia, karena kan itu berdasarkan paradigmanya, berdasarkan apa yang dia lakukan kan. Usahakan cari langsung di dokumentasi resminya, kayak misal kalau di Bootstrap cari langsung Bootstrapnya, terus kalau di React.js langsung cari di React.js gitu. Jangan pakai yang dokumentasi ini, tutorial yang memang tutorial itu penting, tapi kadang itu tidak best practice dia untuk ini kan. Tidak hal yang paling terbaik dari framework itu gitu. Ya itu aja mungkin Arta. Baik Kak, makasih Kak. Iya. Oke, Bli, Adek mau nanya lagi, Bli. Terkait gininya nih, waktu adaptasi. Nah, Bli kan misal waktu baru-baru masuk nih kan, belum tahu gitu kegiatannya apa. Nah, itu bisa diceritakan nggak, Bli, ke misal supaya kita tuh ada gambaran gitu, maksudnya kayak per hari jam kerja itu berapa lama gitu kan. Iya benar. Ngapain aja gitu, supaya kita tuh ada gambaran tuh nanti kayak gini loh kira-kira gitu. Iya betul. Nah mungkin nanti teman-teman akan ada kenal istilah namanya probation period namanya. Jadi probation itu teman-teman itu memang diberikan waktu untuk beradaptasi sama HRD-nya atau Human Resource Development-nya untuk melakukan adaptasi tim dan adaptasi project gitu. Adaptasi tim itu maksudnya dari sisi komunikasi, kenalan yang kayak gitu tuh sudah harus ada. Nah itu biasanya probation itu 3 bulan sih. 3 bulan ya. Tapi nggak tahu tiap perusahaan kan beda-beda. Kalau tapi tempat beli semua 3 bulan ininya. Nah kalau saran beli usahakan cari tempat kerja itu yang punya life work balance itu loh. Jadi life work balance itu maksudnya kalian tuh tidak disuruh kerja aja gitu, tapi disuruh benar-benar hidupnya tuh enak gitu, bekerja dan beradaptasi dengan lingkungan luar pekerjaan juga enak gitu. Nah itu masa periodnya namanya probation. Terus kalau waktu sekitar 3 bulan, tapi mungkin paling singkat 1 bulan, sepertinya sebulan paling singkat. Tapi kalau yang untuk skala-skala project besar itu biasanya 3 bulan tuh paling ini. Karena kenapa bilang seperti itu? Selama probation ini Gus atau teman-teman yang lain nanti menghadapi itu, dia akan ada pendampingnya gitu. Selama probation akan ada yang mendampingi gitu. Contoh supervisor kalian itu akan mendampingi kalian, kira-kira seberapa banyak progres yang bisa kalian lakukan itu akan dinilai oleh si supervisor, dan kendala apa yang kalian hadapi kalian harus bilang ke supervisor, jangan sampai diam gitu. Karena kalau diam itu dianggap udah done itu, udah enggak perlu ada problem gitu. Kalau kalian keluhkan misalnya, kok tidak kok job desk-nya tuh saya terlalu ini baru di sini misalnya, sampaikan aja gitu. Kalau terlalu overwork namanya, terlalu banyak pekerjaan tapi kita tuh masih proses adaptasi, biasanya supervisor akan mengginikan kalian minimal tuh mempertimbangkan kenapa kalian bisa entah itu dikerjai senior atau apa gitu, nanti mereka yang akan ini. Nah, jadi enggak usah masalah untuk masalah ini, untuk masalah adaptasi itu, karena lumayan lama dapat adaptasi.
Tapi menurut Bli peluang adaptasi itu lebih usahakan peluang adaptasi yang teman-teman hadapi itu digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena itu sangat menentukan kira-kira setelah 3 bulan masa probation ini kita itu akan diangkat akan dilanjutkan kontrak kerjanya atau kita itu dipertimbangkan untuk melanjutkan masa kerja di kontrak-kontrak yang disepakati gitu. Jadi probation itu kayak magang istilahnya kalau bahasa kalau bahasa formalnya sekali itu magang gitu. Nah itu di sana ada waktu adaptasinya, Gus. Nah untuk Bli ini gininya di blockchain ya Bli ya, itu seperti apa biasanya Bli gininya, koordinasinya itu? Kebetulan Bli memang proyeknya semua memanfaatkan teknologi blockchain. Jadi mungkin sekedar sharing aja. Blockchain itu teknologi ya, jadi bukan sebuah produk. Kalau misal teman-teman tahu tentang cryptocurrency, kayak misal jenis-jenis cryptocurrency, misal yang sekarang itu yang booming kan Bitcoin, Ethereum, terus macam-macam ya ada nama-nama kriptonya itu. Nah itu salah satu produk yang dikembangkan dengan teknologi blockchain. Jadi blockchain itu sebuah teknologinya, sedangkan cryptocurrency itu adalah hasil implementasi setelah teknologi blockchain ini diimplementasi di sana. Nah, koordinasi tim dengan tim-tim yang mengembangkan blockchain itu hampir sama dengan software lain bentuk koordinasinya. Jadi kalau teman-teman ada namanya Slack namanya, mungkin kalian bisa cari di ini. Jadi Slack itu kita koordinasi secara online, jadi kita pakai platform Slack untuk berkoordinasi via chatting, via online lah pokoknya. Jadi di sana tuh kayak daily scrum itu kita bisa pakai Slack-nya. Terus untuk project manajemennya itu kita pakai Jira namanya. Mungkin teman-teman bisa cari juga, Jira itu punyanya Atlassian. Nanti di sana sudah ada sudah ada backlog. Jadi backlog itu apa yang akan dikerjakan saat mengembangkan teknologi blockchain-nya gitu. Nah, nanti di sana teman-teman akan ada geser card namanya geser kartu, kayak misal dari to do dari backlog jadi to do, terus setelah to do in progress, baru on review, baru done, seperti itu. Nah, kayak gitu dia Ada ada platform-platform yang mendukung kalian untuk berkoordinasi dengan tim-tim yang bergerak di bidang blockchain gitu. Karena memang teknologi blockchain kan agak baru, sehingga orang-orangnya pun sudah minimal pernah melakukan pernah mendevelop produk-produk yang memanfaatkan distributed atau decentralized system gitu. Jadi sistem-sistem terdistribusi yang seperti itu sudah harus pernah di-develop. Karena kemarin kan Beli kebetulan topiknya tentang sistem terdistribusi, sehingga pada saat apply di tempatnya yang kemarin di blockchain Zoo itu ada dipertimbangkan sehingga bisa join sampai sekarang juga di perusahaan yang sama juga bergerak di bidang blockchain gitu. Nah, mungkin itu aja Gus. Kalau dari sisi koordinasi kita memang pakai aplikasi pendukung kayak Slack dan Jira untuk project management gitu. Progress itu kan ada misalnya kayak tadi Scrum gitu ya. Misal per minggu tuh harus ngedevelop ini gitu. Nah, kalau misalnya itu nggak tercapai targetnya tuh pernah nggak kayak gitu? Oh, memang gitu. Nah, tapi karena Scrum ini dia itu iteratif ya. Jadi kalau kan kita cuma Scrum itu satu sprint itu cuma 2 minggu. Satu sprint 2 minggu, tergantung ya. Kalau tempat bisa satu sprint 2 minggu kan. Misal dalam minggu kedua itu ternyata fiturnya itu tidak terdeliver. Nah, kita diiterasi dah untuk membuat fitur itu berada di sprint yang selanjutnya. Sehingga kita harus kerjakan itu sampai selesai. Karena Scrum ini dia agak fleksibel ya, tapi selain fleksibel kita juga harus bisa mendelivernya dengan baik. Makanya ada kebebasan sebenarnya di sana. Kira-kira kita mau kerjakan top priority-nya yang mana. Nah, biasanya di dalam Scrum daily meeting itu kita akan sharing ke teman kendalanya ada di mana. Nanti otomatis kalau misal
itu sebagai blocker atau yang mengeblok fitur, langsung dah nanti developer yang akan mungkin bisa membantu akan diperbantukan ke tim itu. Jadi tidak usah khawatir kalau misal ada fitur yang belum terdevelop atau timelinenya telat, karena kalau pakai Scrum itu dia memastikan bahwa produknya itu berkualitas gitu. Enggak dari pakai timeline, enggak berdasarkan ini. Singkat-singkatnya waktu enggak dia, tapi seperti tadi yang beliau bilang iteratif itu, jadi berulang untuk dibuat lebih bagus lagi kualitasnya. Seperti itu, wis. Jadi tidak apa-apa kalau misal ada kendala pada saat mendeliver fitur, nanti akan ada pada saat sprint selanjutnya. Itu akan pasti dikomunikasikan dengan semua tim bahwa itu ada masalah, nanti teman-teman di tim itu akan ikut bantu juga untuk meresolve masalahnya. Berarti kalau misalnya kita mau ngitung estimasi itu gimana ya? Kayak estimasi waktu kapan perkiraan selesai itu? Nah gitu. Kalau Scrum itu bedanya gini dia. Scrum itu namanya burn down chart namanya. Jadi nanti kalau cari di Google itu di sumber lain itu namanya burn down chart. Nah itu kita tuh pokoknya matok kan dari tanggal A sampai tanggal B gitu misalnya ya, tanggal A sampai tanggal B. Terus periodenya itu ternyata terlambat, nanti burn down chart-nya itu otomatis akan tidak pernah ketemu di bawah dia, tapi kan dia ke atas deh. Tidak akan, pokoknya antara estimasi dengan realisasi itu jauh ininya. Nah itu biasanya jadi bahan evaluasi untuk perusahaan sih, apakah kendalanya itu di mana, apa memang kendalanya itu ada di tenaga yang mendevelop atau enggak gitu. Jadi untuk ya memang ada konsekuensi seperti itu guys, kalau misalnya kita tidak perform di sebuah produk itu atau sebuah project itu akan mungkin tergantung tempat kerja ya. Jadi apakah akan dilakukan restrukturisasi atau sebuah diminta untuk mengundurkan diri atau apa, itu bisa jadi sih terjadi. Cuma kalau untuk mengukur estimasi itu memang diplot aja 2 minggu misalnya, nanti di burn down chart akan kelihatan ya kira-kira estimasi yang kita buat itu sudah realistis atau tidak gitu. Jadi secara dia beda dengan waterfall, soalnya kalau waterfall kemarin kan terstruktur dia dari sisi analisis, desain yang seperti itu kan. Dan setiap stepnya itu teman-teman harus kasih hari kan di sana, dari hari ini sampai hari ini gitu. Nah kalau di Scrum itu kita pakai sprint ya, jadi sprintnya itu 2 minggu, berarti dalam fitur itu dikerjakan 2 minggu seperti itu. Dalam satu sprint juga bisa terjadi ada banyak fitur ya, tidak masalah. Cuma sprint itu yang dipakai bahwa step developmentnya itu harus terjadi sampai 2 minggu, terus selanjutnya lagi 2 minggu, selanjutnya lagi 2 minggu seperti itu. Nah, saya juga mau nanya nih, Bli, terkait ketika mendaftar ini juga ya, kalau misalnya pendidikan itu dipandang atau enggak? Karena misal ada yang lulusan D3 kayak yang di teknik informatika itu kan ada juga prodi D3 itu, apakah lebih diprioritaskan yang S1 gitu ketimbang yang D3 atau gimana? Nah itu memang guys tergantung sih ya, karena ada beberapa tempat itu dia itu karena ngikutin peraturan, soalnya guys peraturan kita tuh kayak misalnya tuh harus minimal S1, jadi dia akan merekrut orang S1 gitu. Minimal D3, berarti D3 dan S1 tuh akan boleh masuk gitu kan. Nah kalau masalah siapa yang diprioritaskan itu nanti masalah ini tuh human HRD-nya sih yang akan mempertimbangkan. Karena bisa jadi teman-teman dari D3 itu lebih cocok di ininya, di di job offernya itu, job penawaran pekerjaannya itu bisa jadi lebih cocok setelah dites, karena kan dia dites sebenarnya. Pada saat ini tuh ada kayak kemarin itu beli kan terakhir itu ada namanya tuh whiteboard test namanya. Jadi di dalam nanti akan ada ininya, akan ada spesialis teknikalnya di sana. Nanti kalian dikasih problem, nanti di depan papan, makanya board test tuh whiteboard test Nah di sana kalian harus ini kan, kayak misal diminta coba bisa nggak mengquery ini, contoh datanya ini tolong querykan gitu.
kayak gitu. Makanya kalian tuh tidak harus sudah mulai ininya, sudah mulai minimal tuh framework yang bagus itu sudah bisa dieksplorasi, sehingga nanti ketika ada tes-tes yang menghubungkan kalian untuk ditanya framework apa yang pernah dipakai, tolong ditunjukkan, itu bisa kalian tunjukkan. Nah, masalah perihal tentang prioritas atau enggak itu masih tergantung dengan kapabilitas saja, Gus. Kalau dia capable, pasti tidak memandang dia itu harus jurusan apa atau contoh beli kan kemarin PTI ininya kan. Kalau kemarin saya beli semua orang-orang ini soalnya bukan pendidikan. Makanya kemarin agak ini memang agak aneh memang ininya, itu ya. Enggak sih aneh, maksudnya kok bisa gitu pendidikannya masuk gitu. Dulu sempat ada gitu di tempat. Cuma ya itu orang kan dinilai sama ini soalnya. Orang-orangnya juga menilai pasti profesional. Nah, mungkin yang enggak, karena itu kan masalah serius ya. Kalau kita salah rekrutmen itu yang terjadi ya timnya akan enggak kuat itu, enggak benar-benar bisa mendeliver gitu. Kalau kemarin karena mungkin pengalaman beli sempat di sebelum kuliah, terus saat kuliah. Tapi kalau ikut riset, ikut aja. Kalau dosen misal minta ikutin riset, ikutin aja. Nah, jangan takut itu. Nah, itu jadi salah satu modal. Menceritakan, kita bisa membuktikan juga apa yang kita ini kan, itu paling ini. Tapi kalau masalah itu grade enggak apa-apa, Gus. Enggak masalah tuh. Kalau untuk tergantung ini ya kan, di job offer itu ada dia ininya kok minimal itu. Nah, kalau udah minimal misalnya S1 ya otomatis untuk D3 dia tidak buka gitu. Tapi kalau bahasanya minimal D3 gitu, berarti untuk D3 dan S1 itu bisa gitu. Tapi kalau untuk software nih kalau IT support itu banyak dari dari D3-nya ya, itu banyak dia ada IT support. Tapi kalau beli lihat ya untuk software developer terus software engineer itu dia minimal kayaknya S1 kayaknya, tapi tergantung kebutuhan sebenarnya. Kemarin kayak kayak Elon Musk kan dia bilang gitu, enggak peduli apa grade, dia bisa capable kayak gitu. Nah, kayak gitu dah sebenarnya prosesnya. Nah, juga untuk yang gini, Bri kan sekarang ada di software developer nih. Nah, itu yang nunjuk itu HRD-nya juga atau gimana, Bri? Atau misal udah lama kerja di sini nanti bakal naik jadi software developer gitu dari yang programmer? Ini guys, memang kita lamar di posisi itu. Pas akan ada tuh kalau teman-teman buka job street itu misalnya kan ada ininya. Kan ada posisi apa yang kita mau lamar gitu. Kalau cocok ditaruh di sana gitu. Jadi enggak ini dia. Enggak. Gini, Blake, maksudnya kalau ada misal yang kayak gimana ya bilang? Bukaan gitu. Jadi kayak kalau ada lowongan gitu baru boleh daftar atau gimana, Blake? Ya, benar. Pada saat ada lowongan kita daftar. Biar enggak percuma ininya. Karena kalau misalnya kita itu misal udah tahu ya perusahaan A gitu dia enggak open recruitment, tapi kita coba titip dokumen CV di sana, biasanya itu di reject sama dia karena dibilang attitude-nya itu kurang bagus untuk seorang job seeker itu. Karena kan kayak menuhin dokumen yang seharusnya tidak masuk ke perusahaan gitu. Nah, usahakan nanti teman-teman kalau mau cari tempat kerja tuh cari memang tempat kerja yang sedang open job requirement opportunity gitu. Jangan cari yang tiba-tiba aja kita taruh gitu. Nah, jangan itu dianggap, bahkan bisa jadi ketika dia meng-offer ataupun membuka job opportunity, kita bisa dianggap karena sudah tidak attitude-nya tidak bagus saat pelamaran, itu bisa jadi di rejected pada saat proses lamar. Jadi usahakan cari yang benar-benar jelas ininya, apa yang ditawarkan, terus jelas, kalau bisa yang sampai salary loh, kalau bisa. Agar teman-teman bisa negosiasi. Karena ada beberapa job itu dia tidak ada salary-nya, tapi kalian harus bisa negosiasi, jangan sampai pekerjaannya besar tapi
achieve apa namanya rewardnya itu tidak besar gitu. Itu harus diperhatikan juga untuk mencari tempat yang apa namanya yang proper untuk bekerja gitu. Izin bertanya Bli, sekali lagi Bli. Oh iya. Saya penasaran, Bli dulu magangnya di mana Bli? Beli dulu. Ya lagi lanjut. Kan magangnya di mana? Terus pas pertama magang tuh langsung dikasih proyek atau gimana? Oh iya. Oke, bener nih. Tadi Beli juga sempat itu sharing sama Gus Yudanya pas belum ada teman-teman masuk. Nah, Beli dulu tuh prakerin tuh di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, kemarin kebetulan di Lembaga Bantuan Hukum itu perlu sistem untuk apa namanya? Untuk melakukan monitoring kasus pokoknya. Monitoring kasus sehingga kan pada saat itu proyeknya itu sudah ada, jadinya tinggal beli eksekusi ya. Nah, kalau dari sisi ininya memang beli tidak di perusahaan IT dulu, tapi memang proyeknya proyek IT, cuma lembaganya aja yang nggak di IT profesional, tapi lembaganya itu di hukum gitu, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, itu yang beli dulu lakukan. Nah, pada saat itu lumayan produknya dipakai kan. Maksudnya proyeknya itu dipakai terus sampai sekitar berapa tuh ya baru selesai ya, sekitar beli 2018 masih, karena beli kan sana prakerin tahun 2015 prakerinnya, sekitar 2018 itu mereka masih pakai ininya. Nggak tahu sekarang, belum sempat sih koordinasi lagi, tapi ya itu dah pada saat prakerin usahakan cari tempat yang memang sudah ada proyek, yang artinya ketika kita ke sana itu kita udah siap untuk berkolaborasi dengan tim yang ada di tempat prakerin itu. Kalau kemarin kan ada juga sebenarnya, kalau kita belum dapat topiknya kan agak sulit kita, karena kita menawarkan produk tapi kita nggak tahu masalah di sana itu apa kan. Nah, kalau bisa cari tempat yang memang udah tahu masalahnya itu di mana, apa masalahnya, terus solusinya itu apa, itu kita bisa tawarkan di sana. Itu lebih bagus sih. Gini juga Bli, kalau menurut Bli itu kalau prakerin tuh lebih baik di perusahaan atau di startup gitu Bli? Kan lingkungannya pasti kan berbeda gitu. Betul, lingkupnya agak berbeda ya. Kalau mau untuk yang langsung kalau di startup itu kan biasanya dia itu relatif dalam tanda kutip itu project manajemennya itu tidak benar-benar seperti ini. Jadi kalau di perusahaan mungkin ketat sekali, dia jamnya juga lumayan ketat dan lain-lain. Kalau di startup kan kita bisa lebih bisa disesuaikan dengan timelinenya startup. Kalau masalah mendingnya itu ya, kalau mending dari sisi mahasiswa nih, karena teman-teman juga sambilan kuliah seperti itu kan, nggak benar-benar nggak benar-benar dapat jam yang free untuk di tempat profesional. Itu startup itu jadi solusi yang bagus untuk saat ini. Kalau kemarin kan belum booming ada startup. Kalau sekarang udah ada startup, itu lebih bagus karena bisa jadi itu ada peluang bahwa teman-teman jadi pionir di sana, pionir untuk jadi foundernya lah, co-founder mungkin ya masalahnya di sana. Co-foundernya yang mengembangkan produk itu. Kalau ada teman-teman yang punya koneksi ke startup itu tuh bagus juga. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya sudah dapat perusahaan yang yang sudah bonafit, itu udah benar-benar besar sehingga kalian tuh dapat langsung kayak environment tempat yang bertemu dengan orang-orang yang memang yang profesional dan pernah berada di berbagai perusahaan gitu. Pernah berpengalaman di beberapa perusahaan sehingga kan sharingnya juga lebih banyak gitu. Nah, kalau masalah mending atau enggak nanti ini aja lihat ininya aja kira-kira Arta itu sambil organisasi atau enggak gitu. Kalau sambil organisasi mungkin di startup lebih bagus prospeknya karena bisa membagi waktu lebih banyak kan. Kalau di perusahaan kan mungkin karena harus disiplin kita dengan waktu itu. Kalau sambil organisasi bisa jadi
kanggokan apa bukan kanggokan maksudnya ininya tuh ini kan sudah mulai agak dikasih tahu organisasinya kalau tidak bisa berkontribusi lebih total gitu selama prakerin, tapi mungkin setelah prakerin bisa lagi balik gitu. Tergantung pertimbangannya aja sih. Siap, makasih Bli. Ya.